Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan kita tentu berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik di antara umur yang kita lalui ini. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, pembahasan kita di siang kali ini adalah berkaitan dengan satu penyakit, yang mana penyakit ini dikhawatirkan menimpa seorang muslim, dikhawatirkan menimpa orang yang rajin beribadah, dikhawatirkan menimpa mereka orang yang secara lahir seakan-akan istiqomah di atas Islam. Penyakit ini tiada lain adalah penyakit ujub, ya, penyakit berbangga diri, Bapak sekalian. Baik berbangga dengan amal, berbangga dengan fisik, berbangga dengan apa yang dimilikinya. Para ulama menyatakan bahwasannya ujub itu adalah ketika seseorang merasa memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau seperti dikatakan oleh Bishr al-Harith, ya, Bishr ibni al-Harith, bahwa ujub itu ketika engkau menganggap memiliki sesuatu yang banyak. Jadi engkau menganggap amalanmu lebih banyak daripada amalan orang lain. Ketika engkau menganggap bahwa engkau lebih memiliki harta, contohnya, daripada orang lain. Kemudian al-muhasibi, beliau juga menyatakan bahwa ujub itu adalah ketika engkau suka memuji diri sendiri atas apa yang engkau kerjakan dan atas apa yang engkau ketahui. Jadi salah satu faktor penyebab seseorang ujub adalah ketika dia merasa memiliki jasa kepada orang lain, gitu ya, ataupun merasa memiliki amal yang lebih banyak daripada orang lain. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali, beliau menafsirkan atau mendefinisikan ujub itu adalah ketika engkau menganggap karunia yang engkau miliki itu adalah jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada apa yang dimiliki oleh orang. Kemudian engkau melupakan siapa yang memberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, hati-hatilah oleh kalian mengucapkan aku, milikku, dan di sisiku, kata beliau. Karena sesungguhnya orang yang terbiasa mengucapkan aku dan aku gitu ya, itu adalah iblis, kata beliau. Di mana iblis menyatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, yaitu Nabi Adam. Karena menurut iblis dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, gitu ya. Padahal para ulama menjelaskan menurut siapa katanya, gitu ya, api lebih baik daripada tanah. Justru tanah itu lebih baik daripada api. Jadi hindari perkataan selalu mengucapkan aku. Yang kedua, milikku. Yang biasa mengucapkan milikku itu adalah Fir'aun. Fir'aun menyatakan li mulku Misra, kata beliau, ya, sesungguhnya milikku adalah kerajaan Mesir. Sedangkan yang mengatakan indi, di sisiku, itu adalah Qorun. Qorun ketika ditanya dari mana engkau mendapatkan harta yang banyak ini, beliau menyatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan harta kekayaan itu karena ilmu yang aku miliki. Jadi dia lupa bahwasannya kenikmatan ini, harta ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada yang bertanya Bapak sekalian, apa perbedaan antara ujub dengan takabur? Antara berbangga diri dengan sombong. Maka ada seorang ulama, Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, ya, beliau menyatakan di dalam kitabnya At-Tabsirah bahwasannya takabur ataupun sombong itu biasanya harus ada orang lain yang mana dia bersikap sombong kepadanya. Tapi kalau ujub Bapak sekalian, kalaupun dia hidup sendirian maka dia bisa terkena penyakit ujub ataupun berbangga dengan amalannya. Maka dari itu ikhwah hafizakumullah, seseorang gitu ya, kalau sudah terkena penyakit ujub, dikhawatirkan nantinya dia akan terkena penyakit sombong. Jadi ujub adalah benih daripada kesombongan. Lalu apa bahaya daripada penyakit ujub ini Bapak sekalian? Berbangga dengan amal. Jadi tadi ya merasa paling abid, paling ahli ibadah, merasa paling baik dalam mengerjakan ketaatan dan sebagainya. Apa saja bahayanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian membersihkan diri kalian ataupun merasa diri paling bersih. Karena sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi di antara makna ayat ini pun Bapak sekalian, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah. Makanya jangan berbangga dengan amalan. Dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Namun ternyata di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan penghuni neraka yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang selalu melaksanakan ataupun melakukan amalan penghuni neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu hanya 1 jengkal. Namun ternyata berlaku ketetapan Allah kepadanya, sebelum meninggal dunia dia mengerjakan amalan penghuni surga dan dia masuk ke dalamnya. Jangan berbangga Bapak sekalian dengan amalan ya, karena sekali lagi tidak ada yang mengetahui amalan itu diterima atau tidak. Kemudian kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Para ulama menjelaskan kenapa seseorang menyebut-nyebut pemberian. Kenapa itu Bapak sekalian? Maka dijelaskan biasanya orang yang menyebut-nyebut pemberian karena dia merasa pemberiannya banyak. Dia merasa amalannya banyak. Dia merasa kebaikannya hebat sehingga disebut-sebut. Berbeda dengan seorang muslim yang dia ketika beramal menyembunyikan amalannya. Ketika melakukan ketaatan dia menganggap kecil ketaatannya, maka tidak mungkin dia menyebut-nyebut perbuatan baiknya tersebut. Dan menyebut-nyebut perbuatan baik tadi Bapak sekalian menyebabkan pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dibatalkan. Maka dari sini pun mengingatkan jangan sampai kita terkena penyakit ujub. Salah satunya adalah menganggap amalan kita lebih baik daripada amalan orang lain, menganggap ibadah kita lebih hebat daripada ibadah orang lain, yang mana itu menyebabkan pahala kalian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, ada seseorang bertanya kepada Ibnu Al-Mubarak ataupun Ibnu Al-Mubarak sendiri, beliau menyatakan bahwa la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Saya tidak tahu, kata beliau, sesuatu yang paling buruk bagi orang yang rajin sholat kecuali dia merasa berbangga dengan amalannya ataupun ujub. Jadi penyakit ujub ini ternyata lebih dikhawatirkan dan lebih ditakutkan mengenai orang taat Bapak sekalian, orang rajin ibadah, orang rajin sholat. Karena kalau orang jarang sholat gak mungkin dia akan membanggakan sholatnya. Kalau orang jarang bersodakoh gak mungkin membanggakan sodakohnya gitu Bapak sekalian.
Maka kata Ibnu Al-Mubarak, hati-hati dengan penyakit ujub, karena itu adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi mereka yang rajin sholat. Kemudian Hatim Al-Asam, beliau juga menjelaskan berkaitan dengan penyakit ujub ini Bapak sekalian. Kata beliau, saya tidak tahu mana yang lebih berbahaya bagi orang yang taat, apakah ujub ataukah riya. Ini kata beliau, padahal kita tahu riya itu syirik Bapak sekalian ya. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi. Tapi kata Hatim Al-Asam, saya tidak mengetahui mana yang lebih berbahaya bagi orang yang rajin mengerjakan kebaikan melebihi riya ataupun ujub. Jadi mana yang lebih berbahaya saya nggak tahu kata beliau. Akan tetapi gambarannya kata beliau nih, ujub itu adalah penyakit dalam diri kita, ya, dari dalam hati kita. Sedangkan riya itu dari luar. Jadi ujub itu sudah bercokol ataupun sudah tumbuh dalam hati seseorang. Sedangkan riya dari luar Bapak sekalian mau masuk ke dalam hati. Kalau diberikan umpama lagi kata beliau Bapak sekalian, ujub dengan riya itu ibarat dua anjing gila Bapak sekalian. Yang pertama anjing gilanya ada di dalam rumah. Yang kedua anjing gilanya ada di luar rumah. Mana yang lebih berbahaya kata beliau? Tentu yang lebih berbahaya yang lebih dekat dengan kita Bapak sekalian. Nah itulah ujub itu berada dalam hati kita. Sedangkan riya dari luar Bapak sekalian. Apabila kita menutup pintunya, kita menjaga hati kita, maka insya Allah riya itu tidak akan merasuk ke dalam kolbu kita. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 penghancur bagi manusia. 3 hal yang membinasakan bagi manusia. Apa itu? Yang pertama, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti Bapak sekalian. Yang kedua, wasyuhun muta', kekikiran yang ditaati. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi wa hiya ashadduhunna. Yang ketiga, ketika seseorang berbangga dengan dirinya sendiri, dan inilah yang paling berat kata Rasul SAW. Jadi Bapak sekalian, daripada hawa nafsu, daripada kekikiran yang diikuti, maka yang lebih berat adalah ujub, adalah berbangga dengan diri, merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, merasa diri paling bersih. Ayyuhal ikhwah hafidhakallah. Kemudian ada seorang imam As-Sarri As-Sakti, beliau menyatakan bahwa saya tidak melihat sesuatu yang paling menghancurkan amalan, paling merusak bagi hati, dan tidak ataupun yang paling cepat gitu ya menghantarkan seorang hamba kepada kebinasaan, serta lebih menjadikan seseorang itu merasa bersedih, kemudian mendekatkan kepada kemurkaan, melebihi riya, ujub, dan suka jabatan kata beliau. Hati-hati nih Bapak sekalian dengan 3 penyakit ini ya. Riya, ujub, dan suka jabatan, suka pangkat gitu ya, suka tahta. Ayyuhal ikhwah hafidhakumullah. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan mimman kana qablakum." Ada seseorang sebelum kalian, yatabakhtaru fi hullatin qad a'jabathu nafsuhu. Dia berbangga dengan perhiasan yang dimilikinya. Dia berbangga dengan pakaian yang dipakainya. Fa khasafallahu bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Karena dia berbangga dengan pakaiannya, dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan dia disiksa di dalamnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ternyata ada zaman dulu Bapak sekalian, seseorang menggunakan pakaian kebesaran, menjadikan dia ujub, menjadikan dia berbangga diri, merasa diri paling hebat dan paling mulia, sehingga Allah benamkan ke dasar bumi. Ini adalah peringatan bagi kita Bapak sekalian.
Jangan berbangga dengan apa yang kita miliki, baik itu pakaian, baik itu kendaraan, ilmu termasuk amalan yang kita lakukan. Karena bisa jadi kalau Allah sudah murka, Allah benamkan ke dasar bumi. Nas'alullah al-afiyah. Sebagaimana dulu Korun yang menyatakan seluruh kekayaanku ini aku dapatkan karena kecerdasanku, karena kepintaranku, karena kehebatanku, maka Allah benamkan ke dasar bumi. Nas'alullah al-afiyah. Bapak sekalian, hati-hati ya dengan perasaan ujub seperti ini. Kemudian ayyuhal ikhwah hafizakumullah, apa saja ciri-ciri orang yang ujub ataupun juga penampilan orang yang ujub? Yang pertama Bapak sekalian, biasanya orang yang ujub itu banyak membicarakan tentang dirinya sendiri. Lihat amalanku, lihat karyaku, ini adalah hasil jerit payahku, dan sebagainya. Itu salah satu ciri orang yang ujub. Kemudian juga Bapak sekalian, Al-Hasan Al-Basri, beliau ketika ditanya, man syarrun nas, siapakah manusia yang paling buruk? Beliau menyatakan, man yara annahu afdaluhum, siapa yang mengira bahwa dia adalah orang yang paling utama. Jadi kalau kita lagi kumpul, kalau ada seseorang yang menyangka sayalah orang paling baik di antara yang hadir, maka dia berarti sudah terkena penyakit ujub, Bapak sekalian. Kemudian juga orang ujub biasanya tidak mau mendengar nasihat. Orang ujub biasanya tidak mau kalau diarahkan. Orang ujub menyatakan, alah saya tahu, saya sudah paham, saya sudah mengerti, gak perlu lagi diarahkan, gak perlu lagi dinasehati. Seperti ini biasanya sudah terkena penyakit ujub, Bapak sekalian. Ditambah lagi orang yang ujub adalah orang yang tidak mau menerima kebenaran. Walaupun tidak mau menerima kebenaran sebenarnya adalah ciri orang yang sombong. Namun antara ujub dengan sombong ada benang merah Bapak sekalian. Yaitu adalah kesombongan disebabkan karena ujub. Maka salah satu ciri orang yang ujub pun adalah ketika dia tidak mau menerima kebenaran yang datang kepadanya. Ditambah lagi Bapak sekalian, orang yang ujub merasa paling hebat, merasa paling pintar, dia tidak mau bermusyawarah. Diajak musyawarah nggak mau. Maunya udah pendapat dia saja Bapak sekalian yang diterima. Ujub itu hati-hati dengan penyakit ini. Karena nanti akan kita lihat bahaya sekali penyakit ujub. Ya, nanti akan kita lihat Yang selanjutnya Bapak sekalian secara ringkas, penyebab daripada ujub. Kenapa seseorang kok bisa membanggakan dirinya, membanggakan amalannya, membanggakan ilmunya, membanggakan fisiknya, membanggakan hartanya gitu. Penyebab utama dari semua itu adalah kejahilan. Jadi ketika seseorang jahil, baik terhadap Allah, jahil juga terhadap dirinya sendiri, maka pantas dia menjadi seseorang yang sangat ujub. Imam Al-Ghazali Bapak sekalian, beliau menyatakan bahwa penyakit ujub itu sebenarnya disebabkan karena kejahilan semata. Berarti ini Bapak sekalian, kalau kita ingin selamat dari penyakit ujub harus memiliki ilmu. Dan tadi saya bilang, ilmu yang pertama harus dimiliki adalah ilmu tentang Allah. Semua yang kita miliki, yang kita dapatkan berasal dari Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tahan. Begitu juga dengan amalan kita. Kita bisa sholat berjamaah, kita bisa puasa bulan Ramadan, kita bisa menghadiri pengajian dan sebagainya. Itu semua karena taufik dari Allah. Maka yang pertama, ilmui tentang Allah Bapak sekalian. Yang kedua, fahami tentang hakikat diri kita. Kita ini makhluk lemah Bapak sekalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, enggak punya kekuatan, tidak punya kemampuan Bapak sekalian. Bukankah kita selalu menyatakan la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fahami kalimat tersebut, maka insya Allah kita tidak akan
ujub ataupun berbangga dengan diri kita sendiri. Kemudian juga Bapak sekalian, penyebab daripada ujub itu ayuhal ikhwah hafizakumullah adalah ketika terlalu banyak mendapatkan pujian dari manusia. Jadi dia gila pujian Bapak sekalian. Kalau orang sudah sering mendapatkan pujian, maka biasanya dia akan ujub, ya, berbangga dengan diri sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada seorang sahabat gitu ya, ada seorang laki-laki yang menyanjung saudaranya, menyanjung temannya di hadapan Rasul. Apa kata Rasul? Rasul menyatakan, wailaka, ya, wailaka, qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika. Celaka Anda kata Rasul. Anda ini telah memotong leher saudaramu. Anda telah memotong leher saudaramu. Ketika ditanya Bapak sekalian, ataupun ketika dibahas hadis ini, kenapa Rasulullah SAW menyatakan orang yang banyak memuji itu sama dengan membunuh saudaranya? Karena orang yang sudah mendapatkan pujian merasa dirinya sudah sampai di puncak kesempurnaan. Kalau sudah sampai di puncak kesempurnaan, maka dia tidak mau lagi berinovasi Bapak sekalian. Dia tidak mau lagi memperbaiki karyanya karena dia menganggap sudah sampai puncak, sudah sempurna Bapak sekalian. Maka hati-hati dalam memuji ayyuhal hafizakumullah. Kalau pujian menyebabkan teman kita berhenti dari bekerja, berhenti dari memperbaiki kualitas kerjanya, maka jangan memuji ayyuhal hafizakumullah. Jadi itu diantara maksud, engkau telah memotong leher saudaramu, engkau telah membunuhnya, maksudnya menjadikan dia berhenti dari berinovasi Bapak sekalian ya. Ayyuhal ikhwah hafizakallah. Rasulullah SAW melanjutkan, man kana minkum madihan akhahu la mahalah. Kalau ada di antara kalian yang memang harus memuji, falyaqul, ucapkan oleh kalian, ahsibu fulanan wallahu hasibuh wala uzakki 'ala Allahi ahada ahsibuhu kada wa kada. Jadi kalaupun kita harus memuji seseorang, katakan, saya mengira si fulan itu seperti ini, namun saya tidak menyucikan seseorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang nanti akan menghisabnya. Jadi gitu ya Bapak sekalian, kalau kita harus memuji, menurut saya, sepengetahuan saya, si fulan itu seperti ini. Akan tetapi hakikatnya hanya Allah yang mengetahui Bapak sekalian. Itu hafizakumullah, insya Allah tidak menjadikan seseorang ujub terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang ujub? Ternyata penyebabnya adalah karena dia tidak mau membersihkan dirinya, tidak tazkiyatun nufus ya, tidak selalu bertaubat kepada Allah, tidak selalu bermuhasabah atas apa yang dilakukan, atas apa kekurangan yang dimiliki Bapak sekalian. Termasuk kenapa dia selalu ujub ataupun menjadi seseorang yang selalu berbangga dengan dirinya, karena dia jarang berteman dengan orang-orang soleh. Jadi bertemannya dengan orang-orang sombong, bertemannya dengan orang-orang ujub, bertemannya dengan orang-orang yang selalu membanggakan apa yang dimilikinya. Maka pantas dia pun memiliki sifat ujub. Termasuk Bapak sekalian, penyebab ujub yang selanjutnya adalah pendidikan orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua mendidik anak-anaknya agar selalu membanggakan dirinya, maka si anak akan menjadi orang yang ujub. Tapi kalau seorang ayah, seorang ibu mendidik anak-anaknya agar senantiasa tawadhu', merendah gitu ya, rendah hati di hadapan manusia, maka mereka pun akan menjadi orang yang rendah hati. Selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja bahaya daripada penyakit ujub? Yang pertama Bapak sekalian, siapa yang ujub maka dia akan terkena penyakit sombong. Dan Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya memiliki satu berat biji sawi dari kesombongan. Sombong lahir karena ujub, Bapak sekalian. Maka hati-hati dengan ujub. Selanjutnya juga dia akan terhindar dan terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa sudah sampai kepada puncak kebaikan, maka dia pun tidak lagi mengerjakan amalan soleh karena dia merasa amalannya pasti diterima oleh Allah, sehingga dia tidak pernah bermuhasabah, sehingga pantas dia terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga amalan-amalan orang yang ujub akan dia batalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan oleh Allah karena Allah tidak suka kalau ada orang yang berbangga dengan amalannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannah. Yang pertama adalah orang yang selalu menyebut-nyebut pemberian. Yang kedua, wal munfiq sil'atahu bil halifil fajir. Yang kedua, menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Yang ketiga adalah wal musbilu izarahu, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong, Bapak sekalian. Yang pertama tadi menyebut-nyebut pemberian, ini adalah lahir dari perasaan berbangga dengan amalan, Bapak sekalian. Selanjutnya ya ahli ikhwah hafizakumullah, orang yang ujub biasanya mereka menjadi orang yang malas untuk melakukan amalan. Orang yang tidak mau menambah perbuatan baik karena tadi dia sudah merasa perbuatannya pasti diterima oleh Allah dan dia pasti masuk ke dalam surga gitu ya. Sehingga dia tidak lagi mau menambah amalannya. Selanjutnya Bapak sekalian, orang yang ujub biasanya mereka adalah orang yang akan terhina ketika terjadi ujian, ketika terjadi musibah, ketika terjadi malapetaka Bapak sekalian. Karena mereka adalah orang yang labil, mereka adalah orang yang selalu inginnya pujian. Ketika dapat ujian, mereka nggak siap. Ayo ikhwah hafizakumullah ya. Kemudian juga Bapak sekalian, orang yang ujub mereka akan mendapatkan balasan baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana tadi disampaikan, ada orang yang ujub dibenamkan di dunia ini sebelum nanti mereka akan mendapatkan azab di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik Bapak sekalian. Lalu sebagai penutup Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari ujub? Yang pertama Bapak sekalian, senantiasa sadari bahwasannya taufik dan hidayah itu di tangan Allah. Kita tidak mungkin mendapatkan apapun kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita. Yang kedua, sadari bahwa semua kenikmatan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya seorang hamba merasa takut amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa takut seperti ini menjadikan seseorang tidak akan ujub Bapak sekalian. Bagaimana ujub? Dia merasa amalannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, semestinya seorang hamba memperhatikan dosa yang pernah dilakukannya. Jadi kalau perbuatan baik lupakan Bapak sekalian, kalau perbuatan dosa ingat-ingat agar kita tidak ujub. Dan yang selanjutnya juga agar kita tidak terkena penyakit ujub, sadarilah bahwa hakikat dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak abadi Bapak sekalian. Semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah. Lantas apa sih yang harus kita banggakan bagi diri kita? Bapak sekalian, kita tidak pantas berbangga karena sesungguhnya kita diciptakan dari air mani yang hina. Kemudian kemana-mana membawa kotoran dan nanti besok pun kita akan menjadi makanan cacing tanah Bapak sekalian. Tidak pantas bersombong dan tidak pantas berbangga dengan diri sendiri. Jazakumullahu khairan Bapak sekalian. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.